Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membuat tuner kontrol atau membuat dua channel ya. Nah, di bagian tuner kontrol ini ada power supply yang harus kita kasih. Ini minimal itu 12 volt dan maksimal 20 volt. Dan juga di bagian output ini nantinya menuju ke driver ya teman-teman. Oke, ini ada LR dan ground atau CT ya, ground sama CT itu sama. Dan ini di bagian input, ini yang dari HP atau dari VCD ataupun dari DVD ataupun dari yang lainnya, ini menuju ke sini ya. Dan di sini juga ada lambang L, R dan juga ground. Dan ini pun juga sama, nanti harus ada tegangan, tapi di sini ada tegangan itu 12 sampai maksimal 15 volt ya. Dan juga di bagian output juga sama ya. Di bagian output ini juga bagian input ada L, R dan juga ground. Oke, ini yang tegangan kita masukkan ke bagian sini, ini bagian output dan ini bagian inputnya. Oke, nggak usah lama-lama, lanjut saja kita praktekkan langsung ya. Oke, untuk selanjutnya kita ambil sebuah kabel audio. Ingat teman-teman, terutama kabel audio di bagian ground. Ingat ya, yang terutama itu di bagian ground. Untuk bagian LR-nya itu bebas ya, ini yang ground dan ini L dan R. Jadi yang dipasang yang harus benar itu di bagian ground-nya. Sedangkan LR-nya itu merah atau putih nggak masalah ya. Jadi bebas. Dan untuk yang satunya juga kita kasih kabel audio seperti ini. Ini yang menuju ke HP ataupun konektor audio seperti ini. Nah, di bagian sini karena kita bikin dua channel ya, ini bagian lambang ground. Untuk bagian LR-nya kita jadikan satu menggunakan kabel tembaga. Kalau misalkan ada pertanyaan gini, Bang, kenapa kok dijadikan satu? Karena di sini kita menggunakan dua channel. Biasanya kan lagu itu kan ada yang ada suaranya dan ada yang tidak ya. Jadi kalau kita jadikan satu, misalkan suaranya itu berbeda ataupun salah pasang, ini jadi semuanya ada suaranya ya. Kalau misalkan suara dan musik, biasanya membedakan seperti itu. Dan di sini kita menggunakan resistor 10 ohm. Ini fungsinya nanti untuk membedakan volume ya. Biasanya itu kalau dijadikan satu seperti ini atau dua channel seperti ini, itu ada volume yang bermasalah, jadinya kita pakai resistor seperti ini. Oke, ini yang dari tuner control bagian ground, pasang ke ground ya teman-teman ya. Untuk yang putih merah ini bebas ya, pasang di ujung resistor. Oke, kita pasangkan ke ujung resistor seperti ini. Dan untuk yang satunya juga sama teman-teman, pasangkan ke ujung resistor. Jadi resistornya itu ada 4, masing-masing 22 ya. Itu menuju ke kabel merah ataupun putih tidak masalah. Nah, di bagian output ini untuk pemasangan merah dan putihnya bebas, yang terutama itu di bagian ground atau CT ya. Di bagian ground karena kabel audio itu ada ground tersendiri ya. Yang tidak ada bungkusnya itu ground. Oke, jadi yang dipasang dulu di bagian tuner kontrol di bagian output audio, kasih kabel dulu ya teman-teman ya. Jadi dua-duanya dikasih dulu. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini. Di bagian ground terutama jangan sampai keliru. Oke, kabel ground dan juga kabel putih dan merahnya itu bebas. Oke, setelah kabel output audio sudah terpasang, kita siapkan power supply ya. Di sini kita membutuhkan sebuah elko minimal 25 volt ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan elko yang berukuran 35 volt 470 mikro. Untuk voltnya minimal ya, minimal yang 25 volt, maksimal atau 100 volt nggak masalah ya, atau 50 volt. Pemasangannya seperti ini diserikan. Oke, jadi
Yang ini kita jadikan CT nantinya ya. Dan kanan dan kiri itu negatif positifnya. Nah, untuk pemasangan dioda kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Dioda minimal pakai yang 2 ampere. Oke, ini yang negatif dan ini yang positif. Jadi supaya lebih jelas saja, yang ada gelang putihnya ini yang positif nanti ya, menuju ke elko positif. Dan yang tidak ada gelangnya menuju ke elko yang negatif. Sedangkan ini yang dari trafo. Oke, yang negatif di bagian elko yang ada lambang min ya. Dan ini yang positif di bagian elko yang tidak ada lambangnya. Oke, untuk selanjutnya kita siapkan sebuah trafo minimal 1 ampere maksimal bebas ya. Di sini saya menggunakan yang 3 ampere, kita pakai 12 dan ini CT. Oke, untuk pemasangannya di bagian CT. Oke, yang CT sebenarnya kabelnya nanti dibedakan ya teman-teman ya. Bisa pakai kabel warna kuning ataupun kabel warna yang bisa membedakan antara positif negatifnya. Tapi ini bebas sebenarnya, terutama pemasangannya harus benar ya. Di bagian CT kita pasangkan ke tengah elko ya. Elko yang sudah kita jadikan satu. Nah, di bagian 12 voltnya ini kan masih arus AC ya. Di bagian output trafo ini masih jalur AC, jadinya pemasangannya nantinya bebas ke bagian ujung elko ya. Kok ujung elko ding? Ujung dioda. Oke, yang belum kita kasih kabel ya. Atau gelang putih ketemu yang tidak ada gelangnya. Jadi yang belum kita pasang itu juga sama ya, gelang putih ketemu yang tidak ada gelangnya. Ini pemasangannya bebas di atas ataupun di bawah. Terutama jangan yang dipasang ke elko ya. Oke, kita pasang di sini ya. Nah, itu diodanya yang ada gelangnya dan ketemu tidak ada gelangnya, jadi kita pasang supply yang 12 dari trafo. Kenapa saya pakai yang 12 volt? Karena tadi itu maksimalnya itu 15 volt ya teman-teman ya. Di bagian tuner control, makanya kita pasang seperti di aturan tuner controlnya sih. Oke, untuk yang positif dari dioda ataupun dari elko kita kasih kabel warna merah. Dan di bagian elko yang negatif kita kasih kabel warna hitam. Di bagian ground kita kasih kabel warna oranye. Jadi untuk membedakan saja ya sebenarnya. Nah, kalau sudah begini, ini power supply sudah siap digunakan ya. Oke, langsung kita cek. Untuk tegangan saya menggunakan avometer yang switchnya pindah ke pindah ke 50 volt DC ya. Oke, untuk ground ke positif kita ukur. Nah, ini di kisaran 13 volt ya. Untuk ground ke negatif, ya, ground ke negatif. Nah, juga sama 13 volt ya kurang lebih. Jadi menambah 1 volt. Oke, sedangkan positif negatifnya itu 26 volt ya. Oke, ini dalam keadaan on ya, steker sudah dicolokkan ke listrik ya untuk pengecekan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di bagian tuner kontrol ini kan masing-masing ada volt sumber yang harus dibutuhkan ya. Jadinya kita paralel dulu menggunakan kabel ya. Jadi positif negatifnya harus tepat pemasangannya. Dan juga terutama di bagian kabel kalau bisa nanti disesuaikan ya. Yang negatif itu kabel warna hitam, merah positif, dan yang kuning itu yang CT ya. Tapi di sini saya menggunakan kabel lain, maaf ya, karena tapi nggak apa-apa. Yang terutama itu harus ingat ya untuk positif negatifnya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini kan sudah kita paralel ya antara dua tuner kontrol. Tinggal kita masukkan ke
kabel atau ke tuner kontrol, jadi disesuaikan saja ya untuk pemasangannya. Kita putus di kabelnya juga bisa, kita langsung solder di paralel di sini juga bisa seperti ini ya. Positif, ground, negatif. Jadi pemasangannya kurang lebih seperti itu. Ini sudah siap digunakan, dan selanjutnya di bagian output dari tuner kontrol kita pasangkan di bagian driver ya. Ini drivernya kan ada dua channel ya, dua pin ya. Jadi untuk yang ground harus ke ground. Di bagian kabel warna merah dan putih kita jadikan satu ya. Oke, ini kan cuma ada dua lubang ya. Jadinya di bagian output tuner kontrol tadi kan ada 3 ya. Untuk ground itu kita harus pasangkan ke ground ya, jangan sampai terbalik ya. Sedangkan kabel warna merah dan putih kita jadikan satu ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya ya. Ini menuju ke driver, untuk driver 1, tuner kontrol 1, driver 1, dan juga tuner kontrol 1. Jadinya kurang lebih seperti ini ya, ibaratkan seperti ini. Oke, selanjutnya kalau teman-teman ingin memasang apa ya, biasanya itu ada MP3, jadi kita pasangkan ke sini ya. Kita contohkan seperti ini aja ya sekalian. Kalau misalkan mempunyai MP3 seperti ini, jadi di bagian sini, oke, kita jelaskan. Di sini ada out L, ground, dan juga out R ya. Out L dan out R kita jadikan satu, terutama jangan sampai keliru di bagian ground ya. Untuk bagian L dan R-nya kalau sudah jadi satu, nantinya kita pasang ke bagian sini ya, sebelum resistor atau tembaga kuning ya. Atau juga di bagian LR-nya atau juga di bagian plusnya, biasanya cek audio seperti itu. Nah, untuk power supply ini kan ada 5 volt dan juga ground. 5 volt kita pasang ke positif dan groundnya kita pasang ke ground. Jadi dipasang di bagian sini saja ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini pemasangannya. Kita ambil di bagian sini ataupun di kabel output yang sudah kita ukur tadi. Jadi kita menggunakan volt yang 12 volt. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ground langsung pasangkan ke ground atau CT. Dan juga yang positif kita ambil dari elko yang positif. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di bagian out L-nya atau out R-nya kita jadikan satu dulu ya teman-teman ya. Oke, terutama kita harus menggunakan kabel audio ya untuk mengantisipasi dengung. Oke, mohon maaf ini kabelnya adanya ini, jadi kan ini cuma tutorial ya teman-teman, mohon maaf ya. Untuk bagian ground, ingat untuk kabelnya pakai kabel audio ya, ini sebagai contoh saja. Untuk ground kita pasangkan ke ground, untuk LR-nya kita jadikan satu ya teman-teman ya. Nah, di bagian output ini kita jadikan satu seperti ini. Oke, untuk yang ground ini menuju ambil saja input audio ataupun yang tadi cek audio ya, copan audio, tempat copan audio. Nah, ini langsung pasangkan ke bagian sini ya. Untuk yang ground kita pasangkan ke ground. Oke, ini yang ground yang belum ada kawatnya, yang tidak ada kawatnya. Utamakan pakai kabel audio ya, supaya tidak dengung nantinya. Nah, untuk LR-nya langsung kita pasangkan ke tembaga ya. Oke, atau jalur LR-nya tadi yang sudah kita jadikan satu menggunakan tembaga. Fungsi resistor di sini sebenarnya itu antisipasi. Kalau volume satunya dikecilkan, yang satunya tidak mengikuti ya. Jadinya itu hanya pengalaman saya pribadi, untuk antisipasi saya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembuatan 2 channel dan juga satu modul MP3 seperti ini, cukup pakai power supply 1. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nantinya untuk kontrolnya akan saya pasang di bagian sini ya teman-teman ya. Ini sudah ada 2 channel.